Sri Baduga dan Subang Larang. Pejamkanlah matamu, renungkanlah Tuhan yang Maha Esa akan selalu menjadi pedoman. Keikhlasan hati yang senantiasa tertanam, bersyukur atas apa yang ditakdirkannya, yakin akan apa yang dimilikinya, dan berusaha dengan sepenuh kemampuannya. Pengabdian, bakti perjuangan, kehormatan, kiasan kesucian. Ikhlas mengabdi, tak ingkar jaya bakti, senantiasa menjadi pribadi yang insani. Patriot kesatria yang sopan, ciri pramuka SMK Darmawan. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, senantiasa tertanam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabila Zahra dari Pradana Putri yang akan menyampaikan isi materi sejarah kepramukaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Mardianawati. Saya sebagai Judat Putri akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan di dunia. Sejarah Pramuka Indonesia. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlands Padvinders Organis (NPO) bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging (NIPV). Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negara Belanda. Penggunaan istilah Padvindery kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Padvindry dengan pandu atau kepanduan. Pada tahun 1916 dibentuklah organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia bernama Javanese Padvinders Organisasi yang diprakasai oleh SPE. Mangkunegara 7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasional atau keagamaan. Beberapa di antaranya adalah Padvinder Muhammadiyah, kemudian berganti nama menjadi Hizbul Wathan. National Padvinders yang didirikan Budi Utomo, Syariat Islam Afdhili Padvinders SIAP yang didirikan Syarikat Islam, Nasionalis Islamis Padvinders NATIPIJ yang didirikan oleh Jong Islami Bon, Indonesia Nasionalis Padvinders Organisasi NIPO yang didirikan oleh pemuda Indonesia. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah Persaudaraan Antar Pandu Indonesia PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut pada tahun 1930. PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain.
PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada bulan April 1938 untuk menggalang kesatuan dan persatuan BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia OMON. Saat masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Berulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan materi pendidikan, pengajaran dan kebudayaan pada 1 Februari 1947. Pada akhirnya, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an, diperkiraan adalah lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia, IPI-Indo, bagi anggota Pandu Pria, serta PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan POP-Indo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi Pandu Wanita. Baru pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan pelantikan Mabinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Sejarah kepramukaan dunia. Sejarah kepramukaan di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden Powell dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys, Tentara Prinsip Dasar Kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara lain di dunia. Awalnya, gerakan hanya didominasi laki-laki. Namun, sejak tahun 1912, muncul organisasi pramuka Girl Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden Powell, Agnes. Organisasi kepramukaan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden Powell. Organisasi kepramukaan di dunia terus berkembang. Pada tahun 1916, berdiri organisasi pramuka usia siaga bernama CUB atau Anak Serigala yang dilengkapi buku panduan kegiatan merujuk pada buku The Jungle Book. Di tahun 1918, Powell mendirikan Roper Scout untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku Ropering to Success atau Pengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampai hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir di acara itu. Baden Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang.
Kota London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958, serta Geneva, Swiss pada tahun 1968. Nah, itulah referensi sejarah pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam pramuka. Perkenalkan, saya Ahmad Dimyati dari Dewan Kerja Ranting Babakan Madang, bagian Sekretaris 2. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman semua untuk membahas mengenai tujuan dan tugas pokok gerakan pramuka. Pada masa kali ini, teman-teman semua sudah tahu, sedikit orang yang peduli terhadap pramuka, sedikit orang-orang yang bergabung kepada gerakan pramuka. Apa sih yang menyebabkan mereka tidak berminat terhadap gerakan pramuka? Kemudian, apa penyebab mereka bahkan sampai tidak suka terhadap pramuka? Tonton video ini sampai selesai, kita akan kupas tuntas kenapa orang-orang seperti itu tidak menyukai pramuka atau tidak berminat untuk bergabung dalam gerakan pramuka. Kemudian kita akan kupas tuntas juga di sini kenapa kita harus mengikuti pramuka dan bergabung di dalam gerakan pramuka. Kenapa harus ikut pramuka? Yang pertama, pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa. Bagi kita generasi muda bangsa ini, karakter merupakan hal yang amat penting untuk menunjang kemajuan bangsa ini. Bangsa yang memiliki mental dan kepribadian yang kuat, ulet, penuh semangat, inovatif, pantang menyerah, dan bekerja keras, tentu sangat dapat mendorong untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Sebaliknya, apabila karakter bangsa itu sudah hancur, maka itu akan menghancurkan bangsa itu juga. Nah, di pramuka kita benar-benar akan dididik untuk menjadi generasi muda dengan karakter yang baik. Seperti contoh, apa sih misalkan bukti pramuka sebagai wadah pembentukan karakter? Kita bisa ambil contoh yang pernah terjadi. Tidak pernah ada anggota gerakan pramuka yang melakukan hal-hal negatif seperti tawuran, narkoba, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Bila ditemukan ada orang seperti itu dapat dipastikan bukan anggota gerakan pramuka, melainkan hanya orang yang menggunakan seragam pramuka. Tujuan gerakan pramuka pertama, membentuk karakter atau kepribadian serta akhlak yang mulia para generasi muda. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air serta bangsa di dalam diri generasi muda. Ketiga, menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sampai menjadi individu yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Tugas pokok gerakan pramuka yaitu menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi bangsa yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Fungsi gerakan pramuka pertama, kegiatan bagi generasi muda. Tiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan serta sekaligus mendidik supaya mereka menjadi individu yang lebih baik. Kegiatan itu mesti menghibur, menyenangkan, mempunyai tujuan, sehat, dan terarah. Kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka adalah sebuah tugas yang diemban dengan ikhlas, relaan, dan pengabdian. Lewat kegiatan pramuka inilah orang dewasa ini dapat membaktikan dirinya secara sukarela untuk mencapai tujuan kepramukaan. Tiga, alat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka mempunyai peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat serta organisasi kepanduan.
Maksudnya, tiap kegiatan pramuka dalam bentuk pelatihan berkala adalah sebuah upaya untuk mewujudkan tujuan yang dicapai baik masyarakat ataupun organisasi. Prinsip pramuka dalam melaksanakan kegiatan pramuka mesti berlandaskan prinsip-prinsip dasar berikut ini. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rasa peduli akan tanah air dan bangsa sesama manusia serta alam sekitar. 3. Rasa peduli dan tanggung jawab pada diri sendiri. 4. Patuh serta dan taat kepada kode kehormatan gerakan pramuka. Dalam pramuka ada kode-kode kehormatan yang harus kita laksanakan, yakni satya atau jandi dan dharma, ketentuan moral. Masing-masing tingkatan pramuka mempunyai kode kehormatan tersendiri yang disesuaikan dengan usia atau umur anggota gerakan pramuka itu sendiri. Seperti anggota gerakan pramuka siaga bernama Dwi Satya dan Dwi Dharma. Anggota gerakan pramuka penggalang, penegak, pandega, dan golongan dewasa itu bernama Trisatya dan Dasa Dharma. Alhamdulillah, nah itu dia teman-teman video yang telah teman-teman semua saksikan. Alhamdulillah nih, sekarang kita udah tahu apa sih pramuka itu, kenapa kita harus ikut pramuka, dan kita juga sudah mengetahui alasan orang-orang yang kurang menyukai pramuka. Dan mungkin setelah orang-orang yang kurang menyukai pramuka itu menonton atau menyaksikan video ini, mereka akan tertarik terhadap pramuka karena kegiatannya itu tidak monoton, sangat menarik. Di situ tadi sudah dijelaskan kegiatan pramuka itu mendidik, tapi harus menghibur juga, tidak membosankan. Dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam video ini dan juga perkataan yang kurang baik. Dan kalau misalkan teman-teman semua mau cek video yang saya jelaskan atau materi yang saya sampaikan itu sesuai dengan ADART Gerakan Pramuka. Tujuan dan tugas pokok gerakan pramukanya ada di ADART bab kedua. Dan saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya selaku Pradana Putra di SMK Dharmawan Masa Bakti 2019-2020. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang tujuan, tugas, dan fungsi pokok Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia sebagai wadah organisasi. Gerakan Pramuka tentu memiliki tugas pokok, tujuan, dan fungsi. Tujuan dan fungsi Gerakan Pramuka tersebut secara jelas telah diuraikan baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Gerakan Pramuka maupun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Adapun tugas pokok Gerakan Pramuka adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan sekolah. Pendidikan ini untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Tujuan Gerakan Pramuka adalah untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriotisme, taat terhadap hukum dan disiplin. Selain itu juga pribadi yang menjunjung tinggi nilai keluhuran bangsa Indonesia serta memiliki dan menguasai kecakapan hidup. Dengan itu semua diharapkan menjadi kader bangsa yang mampu menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan hidup. Fungsi Gerakan Pramuka. Di samping tugas pokok dan tujuan di atas, sebagai organisasi Gerakan Pramuka memiliki fungsi. Fungsi Gerakan Pramuka tersebut selaras dengan tugas pokok Gerakan Pramuka. Fungsi Pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan
pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pembangunan kaum muda dengan ciri khusus. Ciri khususnya adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem among dalam pendidikan yang dilakukan Gerakan Pramuka. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sebagai usaha yang meliputi 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka, 2. Pengembangan pramuka, 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua, 4. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. Nah, ini sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya tunggu kehadiran adik-adik semua di SMK Darmawan. Semoga kita bisa bergabung dan saling membantu untuk mencapai organisasi yang mampu membuat bangga sekolah, orang tua, dan guru-guru kita. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.